Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab sudah selesai bertahan. Mereka akan segera menyerang. 4 hari lalu, tak ada yang menduga ini. Kini, ketiganya bersiap menyerang Iran langsung. Selain itu, Pakistan baru saja memberi peringatan yang bisa membuat perang ini jadi nuklir. Mari mulai dari awal. Semua berawal saat Iran membuat kesalahan perhitungan besar. Mereka membalas negara-negara Teluk yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan serangan awal ke Iran. Ini salah satu serangan yang terjadi di kawasan pemukiman Qatar. Lihatlah. Saya tidak suka itu. Saya tidak suka itu. Oh, Saya bisa melihat Jangan. Alasan Iran melakukan serangan ini? Mereka mengaku tak bisa menjangkau Amerika Serikat langsung, jadi menargetkan pangkalan Ash-Ilas di kawasan itu. Namun, lihat apa yang mereka serang sebenarnya. Apartemen, mal, bandara, infrastruktur pelabuhan. Ini bukan target militer. Ini adalah target sipil yang sengaja diserang oleh Iran, seperti yang akan kalian lihat sebentar lagi. dan tentu saja kami tidak bisa menyerang target apapun di wilayah Amerika Serikat. Jadi kami harus menghadapi pangkalan mereka di wilayah ini dan fasilitas atau instalasi yang mereka gunakan di negara-negara kawasan. Dan bahkan ketika Iran meleset, misalnya Iran mencoba menyerang pangkalan Ales. Ketika mereka meleset, mereka justru membahayakan negara-negara Teluk dan warganya. Saat negara Teluk menembak jatuh drone kiriman Iran, puingnya justru jatuh ke warga mereka sendiri. Terhadap semua ini, pembelaan Iran pada dasarnya mengatakan, "Hei, jangan marah pada kami, marahlah pada Amerika. AS lah yang memulai perang ini." Kami tidak menyerang saudara-saudara kami di Teluk Persia. Kami tidak menyerang tetangga kami, tapi kami menyerang target-target Amerika. Dan ini jelas, kalian tahu orang-orang Amerika, militer Amerika Serikat menargetkan kami, menyerang kami. Tapi sayangnya bagi Iran, argumen ini justru berbalik menjadi bumerang yang fatal. Tapi sebelum kita membahas itu, pertanyaan utamanya adalah kenapa Iran melakukan ini? Mengapa Iran menyerang Oman yang justru banyak membantu rezim Iran? Atau mengapa Iran menyerang Siprus yang tak terkait perang ini sama sekali? Jawabannya baru terungkap dan menjelaskan semuanya. Menurut Financial Times, seluruh strategi ini dirancang sendiri oleh Ayatollah Khamenei tepat setelah perang 12 hari ketika Iran mengalami kekalahan telak. Rencananya sederhana. Jika perang lain terjadi, buat seluruh Timur Tengah merasakan penderitaannya. Serang fasilitas energi, apartemen, bandara, ganggu penerbangan, dan targetkan segalanya. Tujuannya mengeskalasi perang hingga biaya bagi Amerika Serikat terlalu tinggi untuk melanjutkan. Ini langsung dari orang dalam rezim yang mengatakan pada Financial Times bahwa rencana ini tidak akan berhenti dan akan terus meningkat ke depannya. Ada sudut pandang agama dalam rencana ini. Khamenei yang mencetuskan, tapi kini dia sudah meninggal. Tapi bagi banyak ideolog, Khamenei adalah tokoh agama dan mereka tetap berpegang pada rencananya sebagai bentuk penghormatan. Mereka akan menghormati keinginannya selama bisa. Meski rencana berjalan, mereka tak menganggapnya gagal. Mereka menganggapnya sebagai pelaksanaan perintah terakhir pemimpin tertinggi. Selain itu, kepemimpinan Iran sulit menghentikan rencana ini meski ingin. Begini, selama perang 12 hari, Israel berhasil menyingkirkan pimpinan tertinggi Iran dalam hitungan jam. Dan itu menunda pembalasan Iran selama 2 hari karena semua perintah datang dari atas. Kali ini, Iran telah mempersiapkan situasi seperti ini. Unit militer kini mandiri dan sudah memiliki instruksi dari Ayatollah Khamenei. Mereka tak butuh perintah dari pimpinan yang sudah tiada. Menteri Luar Negeri menegaskan ini dalam wawancara di Al Jazeera. Semua unit kecil di dalam IRGC dan unit militer lain yang dimiliki Iran memiliki kebebasan penuh untuk melakukan pembalasan sendiri. Tapi Anda lihat, ada sesuatu yang tidak diantisipasi Iran. Strategi ini tidak hanya menekan Ash-Es untuk mundur.
Ini mendorong seluruh kawasan untuk bergabung dalam perang melawan Iran. Dengarkan ini. Berikut penjelasan mantan Jenderal David Petraeus soal kesalahan perhitungan ini. Yang jelas menurut saya Iran telah mengambil keputusan untuk tidak hanya menyerang AS, pangkalan dan target Israel, tetapi juga menyerang negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan negara lain di kawasan. Bahkan jika mereka tidak mengizinkan kami menggunakan pangkalan mereka untuk operasi ini. Dan sejujurnya, menurut saya itu adalah kesalahan besar dari pihak Iran. Karena apa yang mereka lakukan justru menarik negara-negara lain ke dalam konflik ini. Yang sebenarnya sebelumnya berusaha untuk tidak terlibat, namun sekarang harus ikut terlibat setidaknya dalam hal pesawat tempur, berpartisipasi dalam misi pertahanan dan seiring waktu mungkin juga berkontribusi dalam misi ofensif, bahkan ketika kampanye intensif oleh pasukan Amerika Serikat dan Israel terus berlangsung. Iran mengira menyerang negara Teluk akan menekan Amerika Serikat, tapi justru membuat negara-negara Teluk yakin Iran adalah ancaman eksistensial yang harus dihentikan. Pikirkan, negara yang rela membakar seluruh kawasan demi mempertahankan kekuasaan, itulah rezim yang tak ingin Anda jadikan tetangga. Dan bayangkan apa yang terjadi jika rezim seperti itu mendapatkan senjata nuklir atau jika mereka mendapatkan senjata balistik yang lebih kuat, sesuatu dengan daya ledak lebih besar atau jangkauan yang lebih jauh. Inilah alasan negara-negara Teluk kini bertindak seperti itu. Mari mulai dengan Qatar, yang setahun lalu masih menjadi sekutu dekat Iran, namun sekarang sudah tidak lagi. Sebelum kita membahas balasan yang kita lihat dari negara-negara Teluk ini, saya ingin meminta Anda untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Seperti yang kalian tahu, membahas berita perang bukanlah pilihan paling aman di YouTube, karena YouTube sering membatasi beberapa video seperti ini. Itulah mengapa like dan subscribe kalian sangat memengaruhi algoritma dan membantu kami. Sekarang, mari lanjut ke balasan dari Qatar. Qatar memutus hubungan diplomatik dengan Iran, menutup kedutaan, dan mengevakuasi staf. Setelah itu, mereka melakukan hal tak terduga bagi Iran. Silakan dengarkan. Baru saja Kementerian Pertahanan Qatar mengumumkan telah menembak jatuh beberapa drone dan rudal dalam 1 jam terakhir. Namun yang paling penting, mereka telah menembak jatuh 2 pesawat tempur pembom Su-24 buatan Soviet generasi ketiga. Dan mereka menembaknya saat pesawat itu mendekati wilayah udara Qatar. Dan mereka mengatakan bahwa ini dilakukan oleh Angkatan Udara Emirat Qatar. Ini menunjukkan bahwa ada pertempuran udara ke udara di sini. Dan ini merupakan langkah maju yang signifikan. Iran meluncurkan rudal dan drone seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu adalah satu hal. Hal itu semacam sudah diterima sebagai sesuatu yang bisa saja terjadi. Namun, menerbangkan jet ke negara berdaulat lain dan negara itu menggunakan angkatan udaranya. Negara GCC memakai militernya sendiri untuk menghadapi ancaman Iran. Ini adalah semacam eskalasi. Adalah satu hal jika AS dan Israel menyerang Iran, Iran membalas, dan negara-negara GCC membela diri, tapi menggunakan pesawat tempur untuk membela diri, menembak jatuh pesawat berawak yang datang dari Iran. Itu jelas merupakan eskalasi militer. Kementerian Pertahanan Qatar kemarin menyatakan mulai menggunakan pesawat tempur untuk mencegat ancaman dari Iran di perairan Teluk, lebih jauh dari wilayah daratnya. Mereka melakukan itu untuk membatasi kerusakan akibat jatuhnya puing-puing dari penggunaan sistem pertahanan Patriot untuk mencegat ancaman di wilayah padat penduduk. Dan sekarang kita melihat bahwa mereka telah menembak jatuh, menurut mereka, 2 jet Su-24 yang datang dari Iran. Angkatan Udara Qatar seluruhnya memakai jet barat, mayoritas F-15 Amerika, serta pesawat Rafale Prancis dan beberapa jet Inggris. Nah, jet-jet itu baru saja menembak jatuh Su-24 Iran. Ini hanyalah contoh lain bagaimana teknologi Rusia tidak bisa menandingi teknologi Barat. Tapi itu bukan topik video ini. Yang terpenting, ini menunjukkan Qatar kini siap terlibat secara militer. Iran mengancam semua yang dibangun Qatar selama puluhan tahun. Tak heran Qatar kini siap melawan. Kini bukan hanya Qatar yang diserang Iran, tapi juga negara Teluk lain seperti Arab Saudi. Dan mereka mungkin sudah kelewatan kemarin. Kemarin, Iran menargetkan Ras Tanura, kilang minyak Arab Saudi. Ini adalah kilang minyak terbesar di dunia. 7% pasokan minyak dunia mengalir melalui fasilitas ini setiap hari. Kilang tidak terkena langsung. Namun puing-puing drone yang menarget kilang memicu kebakaran besar. Dan karena risiko itu,
Arab Saudi telah menutup kilang ini. Kilang terbesar di dunia sekarang telah menghentikan semua operasinya karena serangan Iran. Itulah sebabnya Arab Saudi tak akan terus bertahan saat Iran mengancam jalur ekonomi utama mereka. Menurut para diplomat Barat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar akan segera bergabung dalam serangan ofensif terhadap Iran. Kami menerima laporan bahwa Qatar menyerang wilayah Iran sebagai balasan atas serangan ke Bandara Doha, salah satu bandara internasional tersibuk di dunia. Namun, ada catatan penting di sini. Perdana Menteri Qatar membantah laporan khusus ini, tetapi ia juga menekankan bahwa Qatar menjalankan haknya untuk membela diri dan mencegah serangan Iran. Apakah mereka sudah menyerang atau belum? Pesannya jelas. Negara-negara ini bersiap menyerang. Sumber militer dan diplomatik setempat memberitahu saya, Arab Saudi sangat dekat untuk mengizinkan angkatan udaranya menyerang target di dalam Iran setelah menghadapi serangan rudal dan drone yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga sipilnya, termasuk rudal yang masuk hari ini yang menargetkan Daman, kota kelima terbesar di negara itu. Kutipannya, 24 jam ke depan akan sangat intens menurut yang saya dengar. Seorang pejabat tinggi di Teluk mengatakan batas telah dilampaui. Yang benar-benar luar biasa, Haris, dari perkembangan ini adalah bahwa hal ini tidak akan mungkin terjadi jika Israel tidak dimasukkan ke dalam Komando Pusat AILS pada akhir pemerintahan Trump yang pertama. Serangan udara memerlukan koordinasi dan dekonfliksi yang tinggi. CENTCOM dulu terhubung, Israel dulu terhubung ke Komando Eropa karena sensitivitas dengan negara-negara Arab yang tidak mengakui Israel. Itu berubah dengan kesepakatan Abraham. Tidak ada personel RSN yang tewas atau terluka ketika Kedutaan Besar Alaihissalam di Riyadh, Arab Saudi, diserang tadi malam oleh setidaknya 2 drone syahid buatan Iran. Kedutaan tersebut sebagian besar kosong pada saat itu. Saat ini ada pembagian tugas dalam hal penargetan. Israel menargetkan pimpinan Iran. Seperti pertemuan yang disebutkan oleh Trey tadi, yaitu pertemuan para ulama agama terkemuka di Qom hari ini, di mana para pemimpin agama tertinggi Iran yang tersisa berkumpul untuk memutuskan penerus pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei. 4 hari lalu, tak ada yang memprediksi ini. Negara Teluk bersikap netral dan melarang AS memakai pangkalan serta wilayah udara mereka untuk menyerang Iran. Dan sekarang mereka bersiap untuk ikut serta dalam perang secara langsung. Iran tidak punya siapapun untuk disalahkan selain dirinya sendiri. Tapi di antara semua ini, ada satu dimensi yang semua orang lupakan. Dan ini adalah salah satu yang paling berbahaya, Pakistan. Begini, tahun lalu, Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Arab Saudi, pada dasarnya sebuah fakta perlindungan nuklir seperti NATO. Sebuah serangan terhadap Arab Saudi dianggap sebagai serangan terhadap Pakistan, dan serangan terhadap Pakistan dianggap sebagai serangan terhadap Arab Saudi. Mereka seharusnya saling membela. Nah, coba tebak, Menteri Luar Negeri Pakistan baru saja memperingatkan Iran bahwa jika terus menyerang Arab Saudi, harus mempertimbangkan perjanjian pertahanan bersama antara Arab Saudi dan Pakistan. Penting diingat, Pakistan adalah satu-satunya negara Muslim bersenjata nuklir. Jika Iran terus menyerang Arab Saudi, perang ini bisa menjadi perang nuklir. Bukan dengan senjata Amerika, tapi dengan senjata Pakistan. Dan inilah ironi yang kejam. Pakistan memiliki populasi Syiah yang besar, aliran Islam yang sama yang diklaim oleh pemimpin tertinggi Iran berada di bawah pimpinannya. Dan sekarang, Pakistan akan terlibat melawan Iran.